Oke, sebelum nonton video ini, kalian lihat dulu deh video unboxing dan first impression dari kamera ini. Soalnya untuk video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. So, kalian tonton dulu. Oke, lanjut. Kamera Fuji ini adalah penerus dari Fujifilm X-T100. Kamera ini cukup canggih, tapi dikemas di bodi kamera yang cukup kecil. Sebagai penerus X-T100, kamera ini punya banyak upgrade fitur. Untuk pembahasannya kita bagi menjadi beberapa bab pembahasan ya. Untuk yang pertama kita bahas dari body, controls, dan handling. Pertama kita mulai dari fisiknya ya. Secara keseluruhan, bagus banget. Ini karena hampir keseluruhan sasis terbuat dari metal. Walaupun terbuat dari metal, bobot kamera ini masih sangat ringan. Bahkan lebih ringan jika dibandingkan dengan kompetitornya, yaitu Sony A6100. Karet di bagian depan sangat grippy dan tidak licin kalau dipegang. Untuk bagian hand grip juga udah lebih baik dari X-T100. Hand gripnya ini udah menyatu dengan bodinya, jadi nggak bisa dicopot lagi. Terus di belakangnya juga udah ada thumb gripnya untuk menahan grip kamera saat mode handheld. Ngomong-ngomong bagian belakang dari kamera ini, layar kamera ini udah memenuhi hampir semua bagian belakang dari kamera. Ini menjadi ruang untuk physical control menjadi lebih sedikit. Di sini X-T200 hanya memiliki 3 physical controls di sebelah layar. Yang pertama itu ada joystick, di bawahnya ada tombol menu, dan paling bawah ada tombol back. Terus untuk layarnya ini udah lebih besar dengan aspek rasio 16:9 dan secara diagonalnya itu 3,5 inci. Layar ini mirip sama punyanya Fujifilm X-A7. Terus layar ini juga udah variangle, jadi kita bisa atur ke segala arah. Bahkan resolusi layar kamera ini udah lebih baik dari kakaknya X-T30. Untuk X-T30 hanya memiliki resolusi layar 1.04 million dots. Sementara X-T200 ini sudah dibekali layar beresolusi 2.76 million dots. Untuk bagian atas masih mirip ya sama X-T100, tapi ada beberapa perbedaan. Kita bahas dari paling kiri. Di sini ada tuas untuk membuka flash dan ini menyatu juga dengan dial film simulation mode. Untuk film simulation kita bahas detail nanti ya. Terus kita beralih ke bagian kanan. Di sini ada dial mode kamera. Lalu di kanannya ada dial untuk mengatur aperture yang menyatu dengan tombol shutter. Di sebelahnya juga terdapat tombol record video, lalu di bawahnya ada dial untuk mengatur shutter speed, dan terakhir di kirinya atau yang di tengah ini adalah tombol on-off kamera. Lalu kita sekarang bahas electronic viewfinder-nya nih. Untuk EVF di kamera ini masih sama generasi sebelumnya, X-T100, yaitu masih dengan 2,36 million dots OLED panel, dan untuk magnification-nya ada di 0,62 kali. EVF ini juga udah ada sensornya. Jadi kalau kita mau pakai EVF-nya, layar utama akan mati. Lalu dari segi connectivity udah sangat baik. Kamera ini sudah dibekali dengan wireless fitur khas kamera-kamera modern, yaitu Wi-Fi dan Bluetooth. Ini jadi memudahkan kita sebagai pengguna untuk mentransfer data foto dan video ke gadget kita. Tapi kalian harus download dulu aplikasinya di App Store atau Play Store, yaitu Fujifilm Camera Remote. Terus untuk battery life-nya, X-T200 menggunakan baterai NP126S lithium ion yang bisa digunakan sekitar 270 shot per charge, dan ini menggunakan LCD. Performa baterai kamera ini nggak istimewa, soalnya jika kita bandingkan dengan Sony A6100 yang notabene sekelas dengan X-T200, performa baterai dia bisa mencapai 420 shots per charge. Oke, masuk ke bab pembahasan yang kedua, yaitu autofocus. Autofocus ini jadi satu bab pembahasan tersendiri ya, karena ini jadi salah satu improvement terbesar dari kamera generasi sebelumnya, X-T100. X-T200 ini sudah memiliki 425 titik PDAF atau Phase Detection Autofocus yang menyebar di hampir seluruh bidang sensor. Yang mana ini adalah autofocus yang sama dengan kakak-kakaknya, X-T30, X-T3, dan X Pro 3. Jadi autofocus di kamera X-T200 ini udah jauh lebih baik, terutama untuk subjek orang. Karena autofocus ini sudah mendukung Face and Eye Detection, jadi ini sangat memudahkan untuk digunakan pada subjek orang yang bergerak. Focus point bisa kita seleksi dengan cara klik pada layar LCD atau bisa juga dengan joystick. Secara natural, kamera ini akan menggunakan Face and Eye Detection secara otomatis. Untuk performanya, udah cepat banget. Bahkan jika objek bergerak tidak menghadap kamera, fokus point akan berubah menjadi ke kepala objek. Lalu ketika objek kembali menghadap ke kamera, fokus point akan kembali berubah ke mata objek.
Fitur otomatis Face and Eye Detection ini bisa menjadi dilema nih. Ini karena jika kamera mendeteksi terdapat muka di dalam frame, maka fokus point nggak bisa kita ubah ke objek lainnya. Solusinya, fitur ini harus di-off-kan jika kita ingin lebih bebas memilih fokus point jika terdapat objek orang di dalam frame. Oke, selesai bahas autofocus, sekarang kita bahas bab selanjutnya yaitu Image and Video Quality. Dengan posisi kamera X-T200 sebagai seri terendah dari keluarga Fujifilm X-T, sensor APS-C 24 megapiksel yang dipakai belum dibekali dengan X-Trans khas Fujifilm. X-T200 juga sudah dibekali dengan fitur video 4K yang full uncrop 30 fps. Ini menegaskan posisi X-T200 sebagai kamera modern entry level dari Fujifilm. Kamera ini juga udah ada dynamic stabilization dan digital gimbal yang memanfaatkan gyro sensor. Tujuannya untuk menghasilkan video yang lebih stabil. Perlu dicatat nih, digital gimbal ini ada cropping yang lumayan dalam, walaupun pakai lensa yang lebar sekalipun. Dan autofocus juga jadi lari-larian. Lalu ini hasil kamera, lalu digital gimbalnya nyala. Dia cropping banget. Walaupun kepalanya dia yang paling lebar 16 mm. Jadinya seperti ini. Lalu digital gimbalnya off dan digital image stabilization-nya nyala. Untuk mendapatkan hasil yang bagus, lebih baik menggunakan gimbal terpisah dan jangan menggunakan digital gimbal di kamera ini. Walaupun X-T200 sudah diselipkan fitur film simulation seperti kamera Fuji lainnya, tapi untuk X-T200 ini tidak selengkap kakak-kakaknya seperti di X-T4. Di kamera ini hanya ada Provia, Velvia, dan lain-lain. Cukup disayangkan ya, film simulation favorit dari Fuji seperti Eterna belum hadir di kamera ini. Tapi cukup gue maklumin ya, ini bagian dari strategi Fuji untuk diferensiasi produk mereka. Untuk hasil foto, kamera ini cukup tajam, warna udah bagus tanpa harus edit di post processingnya. Cocok untuk pemula dan penghobi foto atau video. Ngomong-ngomong videografi, pengalaman gue buat rekam video 4K 30 fps, kamera ini panas banget selama merekam. Kamera ini juga di limit perekamannya maksimal 15 menit. Setelah itu kamera akan mati otomatis. Dugaan gue sih adanya limit maksimal 15 menit ini sepertinya upaya Fujifilm untuk menghindari overheating berlebih ketika sedang melakukan perekaman 4K. Ya itu dia pembahasannya. Sekarang kita ke kesimpulan. Kamera ini diciptakan Fujifilm untuk mengupgrade kamera entry level mereka pada keluarga X-T, yaitu X-T100 yang udah cukup usang ya untuk tetap bersaing di lini kamera APS-C entry level. Dengan statusnya sebagai kamera entry level, kamera ini sangat cocok nih untuk para fotografer, bahkan videografer pemula. Walaupun berstatus Baby XT, kamera ini sudah dibekali dengan fitur-fitur kelas atas yang diturunkan dari kakak-kakaknya seperti X-T30, X-T3, maupun X Pro 3. Lalu pertanyaannya, apakah kamera ini masih layak untuk dibeli di tahun 2022 ini? Jawabannya masih sangat layak. Ini karena fitur-fitur pada kamera masih up to date untuk digunakan hingga beberapa tahun ke depan. Alasan kedua itu karena harganya yang sudah termasuk murah untuk tahun ini. Ya, itu dia review dari Fujifilm X-T200. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jika kalian nggak suka, klik tombol dislike-nya aja nggak apa-apa. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you udah nonton. Bye-bye.